Anda kembali menyaksikan ID Sore bersama saya Fazilah Kirnisa. Pemirsa, serangan keji Israel ke Palestina belum berhenti hingga hari ini. Lebih dari 9.000 warga Palestina menjadi korban jiwa dengan 70% diantaranya merupakan anak-anak dan wanita. Meski sudah hampir 1 bulan, serangan Israel ke Gaza, Palestina belum berhenti. Bahkan Zionis Israel semakin brutal membombardir Gaza. Meski mengklaim mengincar militan Hamas, namun Israel nyatanya justru meluncurkan roket ke lokasi-lokasi pengungsian hingga menyebabkan korban jiwa didominasi oleh rakyat sipil. Dari jumlah lebih 9.000 korban meninggal dunia, hampir 4.000 orang terdiri dari anak-anak. Lebih dari 2.500 orang wanita dan lansia, serta jumlah korban terluka menyentuh angka 24.000. Angka ini menunjukkan bahwa 70% korban Palestina akibat agresi Israel merupakan anak-anak dan wanita. Sementara menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, serangan keji Israel seringkali menyasar bangunan masyarakat sipil, termasuk 105 lembaga kesehatan, 16 rumah sakit, dan 32 unit gawat darurat. Pemirsa, kami masih melanjutkan dialog bersama Bapak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, lalu ada Pak Ahed Abu Al-Atta, warga negara Palestina yang juga Direktur YPSP, lalu ada Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Kita ke Pak Sarbini. Pak Sarbini, tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa penyaluran bantuan tidak begitu mudah begitu ya, bisa dikatakan sulit. Bisa dijelaskan sesulit apa penyaluran bantuan ke sana, Pak? Ya, Mazilah. Nah, sekarang kan pertempuran masih terjadi terus ya, baik di utara maupun di selatan. Kemudian juga Israel melalui laut akan mencoba menerobos ke Gaza. Jadi semua daerah yang di Gaza itu semua mengalami pertempuran baik serangan darat maupun dari serangan udara. Nah, sebab itu koridor kemanusiaan ketika dibuka dan bantuan-bantuan kemanusiaan internasional masuk ke Gaza, tetapi apabila gencatan senjata tidak diberlakukan, ini tidak ada jaminan bantuan-bantuan ini bisa didistribusikan secara merata, secara utuh ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa bantuan-bantuan yang datang, tapi kalau kita hubungi sama teman-teman di sana itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat Gaza yang pada hari ini mereka membutuhkan semua hal. Ini nggak ada istilahnya butuh A, butuh B, semua mereka membutuhkan karena kondisi sangat minus di segala aspek kehidupan masyarakat Gaza. Nah, ini kita nggak tahu kita sampai kapan kita biarkan. Nah, misalnya Indonesia telah mengirimkan berapa 55 ton ya makanan dengan dua Hercules, kemudian akan menyusul minggu depan bantuan yang akan diberikan kepada warga Gaza. Tapi kalau misalnya gencatan senjata belum diberlakukan secara efektif, jadi nggak terlalu signifikan bantuan kemanusiaan ini yang masuk ke Gaza. Nah, oleh sebab itu dia harus paralel, saya pikir, antara bantuan kemanusiaan dengan gencatan senjata, sehingga ini bisa efektif lah penyaluran distribusi daripada makanan. Terserah apakah 3-5 jam atau 1 hari, tapi ini harus dilakukan secara cepat. Nah, teman-teman warga Gaza yang kita hubungi, mereka semua berteriak makanan mereka semakin kritis, dan semua aspek lah. Jadi kita di sini pun kita bisa lakukan lebih dari apa yang kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya memang Israel masih melakukan serangan-serangan brutal di segala sasaran lokasi yang tidak mengenal yang namanya mana lokasi yang dilarang atau yang tidak dilarang, semua sama misalnya. Ini kan sangat membahayakan. Sehingga relawan-relawan kita yang ada di rumah sakit pun tidak bisa dia berkeliaran ataupun pergi kemana-mana untuk mencari informasi detail kondisi masyarakat di sana. Karena ini sangat berbahaya sekali. Dan sebab itu kita coba untuk memfokuskan relawan kita di rumah sakit, kemudian kita harus memetakan kebutuhan di rumah sakit dan sekitarnya. Sebagai contoh gini Mbak, contoh sederhana ya. Misalnya permintaan makanan, kita memberikan makanan 1.000 paket makanan per hari 1.000 per hari selama 1 minggu ya. Jadi pertanyaan ketika kita berikan ke nakes, kemudian masyarakat membutuhkan juga makanan itu gimana cara ceritanya? Jadi ini hal yang juga kita menyulitkan ya ketika kita mengkhususkan, karena
stok makanan di Gaza terbatas, kita mengkhususkan ke nakes, tapi di sekitar rumah sakit itu banyak betul pemukim-pemukim atau warga yang mencari perlindungan di situ. Kita bisa bayangkan 2.000 warga Gaza mencari perlindungan di rumah sakit. Bagaimana dengan MCK mereka itu? MCK mereka itu kan juga masalah baru. Dan makanya kita khawatir akan terjadi penyakit kolera setelah itu nanti. Ini juga akan muncul penyakit baru. Baik. Dan sebab itu maka gencatan senjata walaupun dalam 1 hari atau 16 jam atau 6 jam itu harus segera dilakukan sehingga distribusi maka cepat itu bisa dilakukan sehingga masyarakat bisa memaksimalkan atau bisa menyetok itu makanan-makanan. Karena ada satu tempat penyimpanan makanan dibom oleh Israel, bantuan dari internasional dibom. Terakhir itu gimana ceritanya? Ini ya yang menyebabkan penyaluran distribusi ini tidak efektif karena takutnya akan ada serangan-serangan begitu ya ketika pendistribusian. Baik, kita ke Pak Hizbullah. Tadi 70% korban adalah anak-anak dan perempuan. Haruskah ini dibawa ke Mahkamah Internasional? Iya, saya mohon maaf mungkin karena waktunya terbatas ya, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa tentu kalau kita inginnya ini segera diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau lembaga-lembaga dunia bisa mengambil sikap yang semestinya. Tapi sekali lagi pilihan-pilihan itu tidak terlalu realistis dalam konteks sistem tata global termasuk di PBB yang masih penuh dengan kekurangan seperti sekarang. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Sarbini tentang pentingnya gencatan senjata itu sudah menjadi teriakan, itu sudah menjadi permintaan dari kebanyakan masyarakat dunia. Kalau saya mengatakan kebanyakan itu minimal merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB yang 120 menyatakan bahwa ini harus gencatan senjata. Artinya apa? Mayoritas masyarakat dunia itu meminta, mengecam berbagai macam tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Israel. Nah oleh karena itu kita harus terus lakukan itu agar Israel menyadari dan mengetahui bahwa yang dilakukan bukan hanya melawan Gaza tapi melawan opini dan pendapat masyarakat dunia. Berarti disahkan dari berbagai negara, dukungan-dukungan yang tadi kita lakukan juga di Monas, di Jakarta itu termasuk salah satu yang efektif menyerukan dukungan kita. Sangat efektif. Karena itu juga nanti berkaitan dengan sikap resmi daripada negara-negara itu. Katakan Amerika yang selama ini masih mendukung Israel. Nah, menghadapi rakyatnya punya pandangan berbeda itu juga pasti mempengaruhi. Itu pasti menjadi masukan gitu. Atau paling tidak itu yang saya bilang kita mempunyai sistem demokrasi sekarang di mana rakyat pemegang kedaulatan, pemegang kuasa. Kalau memang pimpinannya dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat, maka rakyat bisa berkuasa menentukan untuk tidak memilih presiden yang bersangkutan karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Ini juga cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat adalah pemegang mandat, pemegang kedaulatan, dan menurut saya di saat dunia diam seperti ini saatnya rakyat menentukan kedaulatannya untuk menegakkan yang benar dan berpihak kepada perdamaian. Begitu Mbak yang bisa saya sampaikan. Menurut saya mungkin izin langsung. Baik. Terakhir kita ke Pak Ahed sedikit, boleh ya Pak Hizbullah? Terakhir sedikit ke Pak Ahed, kita pengen tanya pendapatnya. Kalau tadi kita lihat di Jakarta, Pak Ahed puluh ribu bahkan orang Indonesia menyerukan dukungan buat Palestina. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana perasaan Anda melihat itu? السؤال هناك في إندونيسيا كثير أو حتى الألوف أو حتى الملايين يؤيدون النضال الفلسطيني ما رأيكم في هذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أول شيء نحن نشعر في فلسطين أن الشعب الأندونيسي متضامن بشكل كبير مع أهلنا في فلسطين وبالذات الآن في قطاع غزة. Kami sangat merasakan bahwa rakyat Palestina sangat berempati dan mendukung apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina. وكذلك اليوم شاهدنا المسيرة المليونية التي خرج فيها معظم الشعب الأندونيسي للتضامن مع غزة، فنقدم الشكر لهم، وكذلك مشاركة الحكومة والمؤسسات والعلماء هذا شيء جميل في هذا التضامن المهم. Hari ini kita melihat aksi bela Palestina yang diikuti oleh ribuan bahkan jutaan, yang itu dari berbagai macam unsur, mulai dari masyarakat bahkan juga lembaga-lembaga pemerintah. اسمح لي أن أعلق على شغلة مهمة جدا اليوم حدثت. الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي من خلال وزير التراث يصرح بتصريح خطير في حق الشعب الفلسطيني ويقول لابد من ضرب أهل غزة بالقنبلة النووية. فهو يريد الاحتلال يضرب أهلنا في فلسطين بالقنبلة النووية.
ولا يعتبر الأسرى أيضا الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية. Ya, terima kasih. Saya terus terang mau menyampaikan ini, tapi saya nggak tega di saat pembicaraan ini belum nyampe ke sana. Tapi Dr. Ato menyampaikan di saat kita ingin segera ada perdamaian, justru salah satu menteri di Israel mengusulkan agar Palestina dibom dengan bom nuklir. Itu wacana terbaru yang sebenarnya saya ingin sampaikan juga tadi, tapi tadi disampaikan oleh beliau sudah. Siap. وإن المعاناة حقيقة الموجودة الآن في قطاع غزة تكاد أن تصل إلى الكارثة. هناك منع للمياه من دخول قطاع غزة، هناك منع للكهرباء التي تشغل المستشفيات، منع لدخول المواد الغذائية التي يقتات منها الناس. فلذلك نحن مقبلين على كارثة من قبل سياسة الاحتلال الإسرائيلي. Ya, apa yang sudah terjadi di Gaza, krisis hari ini sudah hampir mendekati yang disebut sebagai tragedi karena berbagai macam pembatasan dan larangan yang dilakukan. فلذلك أنا أعتقد لابد من تسخير كل الطاقات اليوم، والتضامن الذي حدث اليوم في أندونيسيا لابد أن يرتقي بشكل أكبر ليتم لجم هذا العدوان وتسهيل الحياة داخل قطاع غزة وتسهيل الإمكانيات المطلوبة. Kita harus menggunakan segala macam daya untuk bisa digunakan di Indonesia agar Israel bisa melepaskan cengkraman-cengkramannya yang menyengsarakan rakyat Gaza. Baik. Siap. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan Pak Ahed Abu Al-Atta, warga negara Palestina yang juga Direktur IPSP telah bergabung bersama kami, dan kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy. Pak Sarbini masih bersama kami. Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa memang banyak bantuan yang tidak tidak tersalurkan begitu ya. Kira-kira karena kalau kita melihat sekarang ya Pak, di sosial media Indonesia banyak sekali yang ingin mengirimkan bantuan ke sana, namun tadi disampaikan bahwa sulit. Jadi sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan relawan-relawan kita di sana? Ya Mbak, sulit karena memang seperti tadi itu, memang kemampuan pemerintah kita dalam membuka akses ke Mesir terutama Mbak ya, untuk bisa menyalurkan secara langsung ke Mesir melalui Mesir ini yang belum bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi sebab itu kita mencoba meminta kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pendekatan persuasif diplomatik dengan pihak Mesir sehingga bantuan-bantuan yang banyak dari rakyat Indonesia ini bisa disalurkan ke Gaza dalam kondisi ketika sudah terjadi gencatan senjata. Jadi mungkin sekarang banyak kan lagi pengumpulan dan sebagainya pengumpulan. Beda sama kita Mercy Mbak. Kalau kita Mercy ini memang kita punya relawan di sana ya. Jadi kita bisa perintahkan mereka untuk mencari makanan-makanan yang ada di Gaza. Jadi mungkin para distributor misalnya itu bisa ada menyimpan makanan-makanan atau stok obat-obatan, dan kita bisa menggunakannya dalam partai kecil tapi Mbak. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi Mercy pada kesempatan ini telah menyalurkan bantuan baik makanan. Yang tadi saya sampaikan satu hari ada 1.000 paket makanan yang kita salurkan kepada nakes. Kita coba untuk 7 hari dulu. Kemudian pakaian musim dingin, obat-obatan. Tapi semua dalam jumlah yang terbatas, kecuali makanan sedikit bisa kita salurkan. Tetapi harganya agak lebih mahal dari kebiasaan karena stoknya semakin langka. Baik, selain makanan seperti kebutuhan, tadi kan juga disampaikan bahwa ada seperti benang dan juga peralatan relawan untuk menolong korban itu juga dipakai berkali-kali begitu ya Pak Sarbini? Benar Mbak Zila. Sekarang misalnya contohnya seperti misalnya jarum suntik ya, itu sebenarnya harus sekali pakai lalu dibuang. Tapi kalau misalnya dilakukan seperti itu, ini kan udah gimana ya, nggak cukup dengan jumlah pasien yang begitu banyak. Jadi semua dihemat-hematkan, bukan cuma hemat, mungkin di bawah hemat lagi karena pasti tidak memenuhi standar kesehatan, tapi itu harus dilakukan. Di samping juga kita di Gaza itu sangat membutuhkan solar misalnya Mbak ya, solar untuk membangkitkan listrik yang ada di Gaza, di rumah sakit, terutama di rumah sakit. Tapi kita kesulitan juga mendapatkan solar. Nah, Mercy telah mendapatkan solar sebenarnya agak jauh dari daerah Khan Yunis, agak jauh. Tapi untuk mendistribusikan ke rumah sakit nggak bisa, Mbak. Begitu ada yang namanya tangki solar pasti dibom. Jadi
Jadi kita sudah prepare terlebih dahulu untuk stok persiapan solar sehingga rumah sakit bisa bekerja secara baik. Tapi ini juga tidak bisa kita lakukan karena tadi saya sampaikan tadi itu gencatan senjata belum berlangsung. Jadi semua orang waspada dan was-was untuk bisa menyalurkan baik bangunan, makanan, solar segala macam gitu, Pak. Ini yang sangat memprihatinkan kita dan kita tidak tahu kemana harus melapor kondisi seperti ini. Masyarakat Gaza sudah berteriak-teriak, tapi kita tidak bisa melakukan lebih untuk bisa menekan Israel sehingga koridor kemanusiaan benar-benar dibuka dan benar-benar tersalurkan. Bukan hanya slogan seperti Dewan PBB minta 1 hari itu ada 100 truk masuk. Tapi realitanya tidak seperti itu, Mbak. Jadi yang kadang-kadang yang dilakukan narasi yang dibangun oleh PBB atau pejabat dari negara mana gitu ya. Tapi realitanya nggak seperti itu. Ini yang hari ini memang Gaza dalam segala aspek itu mengalami bencana. Baik. Tentunya kita berharap terus semoga perang berakhir dan keadaan di sana akan jauh lebih baik begitu ya, paling tidak untuk penyaluran bantuan ini untuk sementara bisa tersalurkan agar warga-warga dan relawan-relawan bisa mendapatkan bantuan di sana. Baik, terima kasih Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pesawat militer Israel Minggu pagi menyerang sebuah masjid di kamp pengungsian Jenin di tepi barat. 2 orang tewas. Selengkapnya usai jeda.